kita bicara Kaisang nih, putra presiden. Tadi Bung Henry udah bilang nih mengikuti kakak-kakaknya yang lain. Tapi Mbak Lely bilang ya sepanjang seseorang itu punya kapasitas, apalagi dia punya popularitas sekarang, kenapa enggak gitu loh. Kalau Anda melihat dari kacamata sosiologi nih, kita butuh lagi nggak nih ada anggota keluarga presiden untuk memimpin di daerah? Terima kasih. Saya ingin melihat kepada ketentuan di konstitusi kita. Ada TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebetulan saat itu saya di DPR, Pak. Jadi saya ikut berjuang bagaimana lahirnya TAP itu. Yang kedua, ada Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN lagi. Pertanyaan ini kita ingin sampaikan, apakah dengan munculnya Gibran, munculnya Bobi dengan munculnya Kaisang ini bukan KKN. Kalau kita lihat, kalau kita lihat kan enggak, Prof. Kan kalau kita lihat langsung oleh masyarakat. Kalau kita lihat pengertian, bukan Pak Presiden yang menunjuk mereka. Begini, kalau kita lihat dari pengertian nepotisme itu, memang masuk dalam lingkaran itu. Tadi saya ingin merespon apa yang disampaikan. Memang ada yang namanya, politik patrionisme. Politik itu di situ menjelaskan neo. Jadi yang baru itu sendiri tidak lagi langsung. Kalau raja tadi saya sampaikan langsung, saya pilih kau menjadi ini, menjadi itu. Tetapi ini melalui partai politik. Melalui partai politik itu kemudian digunakanlah kekuasaan ini untuk terpilihnya yang dicalonkan itu. Jadi ini barangkali yang menjadi persoalan kita. Dan saya ingin mengingatkan, saya tahu persis Soeharto itu dijatuhkan dengan isu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Sebentar Prof. Tadi Anda bilang digunakan kekuasaan untuk memenangkan, tapi kalau untuk dua yang lain kan kita tahu tidak ada penggunaan kekuasaan oleh Pak Jokowi untuk anaknya maju kan? Itu patut diduga. Karena takutnya serius nanti tuduhan ini, berbahaya. Enggak, patut diduga itu. Langsung ada pengaruh kekuasaan di situ, Pak. Oh gitu, karena anak presiden. Iya, gitu, pasti ada pengaruhnya apa semua. Nah inilah yang menyebabkan lahirnya tadi TAP MPR nomor 11 1998, kemudian Undang-Undang nomor 28 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Kenapa? Karena pada saat itu Pak Harto ngangkat Mbak Tutut. Nah inilah yang kemudian menjadi isu sentral, jatuhlah Pak Harto. Nah saya tidak ingin ini terulang seperti itu. Enggak lah kayaknya ya, karena kalau kita lihat sekarang ya mudah-mudahan. Pak waktu Tutut 30 tahun berkuasa. Iya 30 tahun, ini baru berapa Pak? Inilah masalahnya. Saya juga, jadi kita ingin mengingatkan masalah ini. Mengingatkan, Prof. Poinnya mengingatkan lagi. Kalau soal di DPR, mungkin penelitian saya ya satu-satunya yang menelisik bagaimana relasi patron klien itu terjadi di DPR. Terutama pada saat pemilihan itu berdasarkan sistem tertutup. Siapa yang dekat dengan ketua partai, dialah yang menjadi nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Termasuk yang Pak Musni nyatakan. Yang pertama, waktu itu kan hanya ada 500 orang anggota DPR. Mereka terdiri dari berbagai fraksi dan hanya ada 3 fraksi dari partai politik. PDI, bukan PDIP ya, PDI, Golkar dan P3. Lalu ada fraksi utusan daerah, fraksi ABRI dan lain-lain dan seterusnya. Nah mereka yang dari fraksi-fraksi inilah yang direkrut berdasarkan relasi patron klien. Jadi saya katakan pada Pak Musni nama teorinya adalah teori relasi patron klien dan tokohnya adalah Scott dan Roniger. Nah kalau Anda lihat ini relevan nggak dengan posisi belum Kaisang dulu, kita jelaskan sekarang. Gibran dan Bobi. Relasi patron klien itu adalah seseorang diletakkan posisinya sebagai si patron dan yang kedua sebagai si klien. Si patron punya kekuasaan, wewenang, jabatan, itu yang Pak Musni maksudkan Presiden Jokowi. Si klien adalah anaknya, tapi belum tentu juga anaknya, yang lain juga bisa.
bisa kalau dia dekat dengan Pak Jokowi. Itu berlaku kalau kita ingin melihat motivasinya tadi yang 3 yang saya sebutkan. Nah sekarang dari sisi mana kita melihatkan yang Pak Musni lakukan bisa, tapi kan persepsi publik bisa beda-beda. Tergantung kepintaran dia membidiknya, juga kemampuan mereka yang mengusung untuk menjelaskan apakah benar ini disuruh Pak Jokowi. Kalau saya melihat sebelumnya Pak Jokowi mungkin tidak menyuruh, tapi saya bilang tadi dicuil-cuil oleh PSI lalu kemudian dilaporkan. PSI nih yang Iya, cuil-cuil nih Mbak cuil-cuil Seri. PSI lalu mungkin PSI kan teman-temannya di Udah partai lain banyak, lalu mereka bisa berkomunikasi politik gitu yang terjadi. Berarti masih masuk demokratis dong ya Bu Leli ya? Ya intinya saya bilang tadi kalau kita semua mau buka semua teori, karena saya sama Mas Henry, Pak Musni ini adalah akademisi, jadi kita nggak boleh ngomong karena berdasarkan motif yang lain kecuali sebentar. akademis. Oke, gitu loh. Seril, kita kan mau lihat jadi PSI jangan-jangan melihat memang karena Kaisang selain populer ya memang karena Kaisang anak presiden. Iya, PSI-nya lebih besar, jangan kan gitu, Kaisang PSI. yang populer bukan anak presiden aja dicari gitu Apalagi kan. anak presiden dan populer Itu. gitu. Oke, misalnya gini ya, di DKI Jakarta sendiri kita juga bikin rembuk rakyat dan bukan anak presiden tuh. Sebenarnya kalau kita mau, misalnya kita mau pansos doang, kenapa nggak Kaisang kita tarik aja ke DKI? Tapi memang waktu itu ya Ada yang orang-orang dulu pansos ya, PSI orang-orang ya, ya pasti banyak lah netizen gitu ya, atau oke. ya ada aja lah hatersnya namanya partai gitu ya. Nggak, kita kan nggak bisa bikin happy Biasanya semua hands pihak. up tuh yang suka bilang begitu. Nah, Pak tapi Ma'ruf nggak terpilih, keponakan Pak Prabowo nggak terpilih kan buktinya kan. Kurang populer barangkali. maksudnya gini loh, kalau Nggak memang apple to apple PSI sama cuman Kaisang karena sama anak contohnya. anak presiden, ya kita usung aja ke DKI. Tapi kan kita bener-bener nih hanya menampung aspirasi dan Oke. kebetulan Depok yang mencuatkan duluan, terus mereka langsung bikin coba mungkin mereka tanya-tanya, bikin survei kecil-kecilan gitu ya, ambil sampling dan ternyata konsisten nih sampai langsung ada gerakan relawan. Nah gerakan relawan itu bukan hanya PSI yang membentuk tentunya ya, karena relawannya benar-benar organik. Ya kalau orang PSI berapa biji sih, kita kan partai kecil ya. Nah lalu kalau misalnya Mic-nya Mbak, gimana? Ininya kekuasaan PKS lagi loh. ya karena gini, memang orang-orang Depok ini sepertinya mereka sudah gerah dan mereka merasakan harus ada game changer di sini dan Oke. dirasakan ya mungkin mereka merasa emang Kaisang game changernya karena anak ini out of the box. Saya baca dan, tuh pimpinan DPC-nya PSI bilang warga Depok frustasi selama 20 tahun terakhir Ya, katanya. gini Ya, aja, dia kan Mas warga Ariel, Depok, jadi dia ininya gini loh. mewakili warga Apa, Depok bilang begitu. hanya Kaisang yang mampu mengalahkan PKS di Depok. Waduh luar biasa ya. Nah, Nah, tapi ini gini semua, lah. Makasih dukungannya. semua sudah membahas dengan serius. Bagaimana dengan Kaisangnya sendiri? Kita lihat nanti bagaimana Oke, sih oke, Kaisang akan menyampaikan seserius apa sih dia. Kita akan simak tayangan yang usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi.